Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Yesus kasihi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan perbekatan perkawinan terhadap Saudara Tumimbo Simaremare dengan Saudari Devi Monica Tambunan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yan Takasili. Saya undang berdiri, Bapak Ibu sekalian. Di hadapan Tuhan kita membawa dua hati yang saling mengasihi, mencintai. Di hadapan Tuhan kita memohon berkat yang menyatukan mereka. Di hadapan Tuhan kita bersyukur untuk apa yang dijadikannya, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Organisnya Pak Om. Jalan aja Bu, pelan-pelan. My hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to say, on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to say, on this wonderful day for He will be there, for He will be there every moment to say, on this wonderful day He has made. Bilang apa lagi?
Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 24 yang merupakan nats pembimbing katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Duduk. Pujian Sfara Immanuel.
Petugas sound bisa kasih satu mic wireless ke pengantin? Sudah ada ya? Oke. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur. Mata kami menengadah dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus membimbing kami, khusus kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji-Mu. Dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepadamu, sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Mimbo, coba pegang mic-nya. Dihidupkan. Sudah hidup. Saatnya mengerjakan Mimbo. Mimbo, kalau kamu baca tadi Alkitabnya, coba buka lagi. Tadi Pak Pendeta lihat kamu tidak dapat ayatnya. 1 Petrus. Perjanjian baru ya, jangan kamu cari perjanjian lama. Agak di atas itu, di atas. Ada? Nomor 2 merah dari atas tuh, lihat tuh, 1 Petrus. Nomor 1 Petrus
Sudah. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Mimba ulang lagi bacanya. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan yang dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana istrinya, Bagaimana murni? bagai murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya. Pertanyaan nanti sama Devi pertama. Devi tadi baca itu apa yang menjadi kebanggaanmu dari pembacaan itu sebagai perempuan? Sebagai perempuan hendaklah menghargai suami dan menghargai tubuh istri hanya untuk suami saja, dan berdandan seperti layaknya firman, berdasarkan firman Tuhan, tidak terlalu menonjolkan kemewahan. Ingat pastoral kemarin kan? Pak Pendeta tanya toh, cantik nggak istrimu? Devi, cantik. Pegang mic. Cantik. Cantik. Cantik, Pak. Cantik. Kamu nilai cantiknya dari mana? Tentunya dari parasnya dan juga dari kepribadiannya, Pak Pendeta. Hah? Tapi yang dikatakan firman Tuhan apa? Bukan Dari hatinya. bukan dandanannya kan? Bukan kau pakai emas bersusun-susun, tapi batinnya yang memberikan hati yang cantik. Luar biasa toh? Kamu mengidamkan istri seperti itu toh? Ya. Iya, Pak. Jadi bukan karena dia pakai perhiasan yang emas yang bersusun-susun itu, tapi kalau hatinya tidak bagus, nggak ada artinya. Makanya dikatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Itu peringatan kepada kaum perempuan. Janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambutmu, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Bukan dilarang, tapi nilainya bukan di situ. Untuk arti seorang perempuan dan dia sebagai istri itu di mata Tuhan seperti apa. Jadi bukan kita tampil dengan lahiriah seperti itu, tetapi bagaimana peran kehidupanmu sebagai perempuan itu menampakkan sesuatu yang mulia. Jadi bukan di situ nilainya di hadapan Tuhan, tapi yang mau dilihat itu adalah ketaatanmu sebagai istri dalam kekudusannya. Oh, memang cantik, banyak orang cantik, tapi hatinya tidak cantik. Oh, banyak perempuan cantik, tapi belum tentu hatinya cantik. Jadi banyak orang memoles itu semua dengan perhiasan-perhiasan lahiriah untuk menutupi. Tapi di mata Tuhan bukan itu yang menjadi ukuran. Oleh karena itu Petrus katakan itu
akan menjadi sia-sia. Jadi menjadikan istri bukan sekedar cantik fisiknya, tapi kenali dia lebih mendalam. Makanya percakapan pastoral kemarin Pak Pendeta sudah katakan kan, kamu sudah kenal baik Devi, kamu sudah kenal baik Mimbo, jangan cuma lihat ketampanannya dan kegantengannya, kecantikannya, tapi kenali secara mendalam untuk mengerti. Oh iya, jadi jangan menutupi, jangan berbangga dengan polesan-polesan lahirnya itu. Tapi yang diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bagaimana ia tampil dengan indahnya, perilaku, hati, dan kehidupannya. Toh? Karena itulah yang dikatakan perempuan-perempuan kudus. Kemudian ayat 7 terakhir, coba baca ayat 7 terakhir. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya. Jangan egois jadi laki-laki. Bukan kau pungut di pasar, tapi kau minta dalam doa toh. Gitu toh Mimbo. Hiduplah Ya, Pak. bijaksana dengan dia. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan. Ini loh, kalau Tuhan mau kata Mimbo, ini loh, Devi ini banyak kekurangan dan kelemahannya, lengkapi dia dengan bijaksana. No? Suami istri itu kan bukan kita sempurna, tapi kita saling melengkapi. Kekuranganmu ditutupi oleh kelebihan suamimu, kekurangan suami juga ditutupi oleh kelebihan istrinya. Menjadi sesuatu yang harmonis. Jadi jangan menuntut kecantikan lahiriah yang pada akhirnya tidak mencerminkan jati diri sebagai perempuan kudus dalam kehidupan sebagai suami istri. Pak Pendeta mau katakan, kegagalan yang lalu menjadi tonggak untuk melangkah selanjutnya dalam mengartikan kehidupan rumah tanggamu secara tegas. Tuntun bimbing istrimu supaya bukan yang lahiriah yang dicari, tapi batinianya harus mencerminkan sesuatu yang kudus. Dan itulah peran sebagai suami istri. Tuhan kan tidak hanya menuntut selesai kawin selesai, tapi perjalanan selanjutnya seperti apa. Kalau dikatakan tunduklah kepada suami, hai istri-istri, tunduklah kepada suami, bukan engge-engge. Bukan suruh tunduk engge, dipukul pun engge, dimaki pun engge. Ingat percakapan pastoral kemarin, jangan pernah mulutmu mengeluarkan kata kasar terhadap istrimu. Yang kedua, jangan pernah tanganmu kau pakai. Karena dia disatukan dengan kau bukan untuk diperlakukan kasar, tapi dia diberikan kepadamu untuk kau sayangi dia, cintai dia. Maka tadi dikatakan, hiduplah dengan bijaksana, hormatilah. Kalau hormatilah mereka sebagai kaum yang lebih lemah, itu berarti memperlihatkan ada kekurangan dan kelemahan dalam sisi perempuan. Tapi bukan itu menjadi sesuatu yang membuat kita sebagai laki-laki seakan Gatot Kaca yang perkasa. Tapi kita juga dituntut untuk memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan rumah tanggamu. Jadi hidup bersama suami istri banyak kekurangan dan kelemahannya. Tapi kekurangan dan kelemahan itulah yang melengkapi kalian sebagai suami istri. Ada kekurangan suamimu, lengkapi oleh istrinya. Ada kekurangan istrimu, dilengkapi suaminya. Itulah
kecantikan yang batinnya tadi. Jangan utamakan yang lahiriah. Ya. Hati yang bersih, hati yang baik itu akan tercermin menjadi sesuatu yang indah. Menjadi sesuatu yang menghormati, membanggakan untuk kehidupan sebagai suami istri. Begitu toh Mimbo? Jadi istrimu itu cantik kan? Cantik. Cantik, Pak. Pelihara dia. Ya. Pelihara dia dari dalam hatimu, batinmu, supaya dia menikmati kebahagiaan itu, bukan secara lahiriah. Tapi bukan berarti si Devi tidak boleh dandan, boleh. Jangan sampai lagi tidak boleh dandan, pakai lipstik aja tidak boleh. Boleh. Kamu berdandan, tapi seimbangkan dengan hatimu, supaya orang yang bertemu kau itu merasakan, luar biasa ya, istrinya Mimbo ini luar biasa. Karena itu semua akan terpancar dari dalam diri. Dan sebagai suami yang bijaksana, marah boleh, tapi kontrol. Jangan kau pakai mulutmu untuk mengeluarkan kata-kata kasar untuk istrimu. Bukan itu tujuan Tuhan menyatukan kalian. Boleh marah, tapi kontrol. Marah kan tidak harus urat leher keluar besar-besar, tidak. Marah juga bisa ditegur secara halus, pakai bahasa Yesus kan. Bahasa Yesus menegur orang yang salah pun lemah lembut, tapi menusuk. Kita bisa saling mengingatkan. Jadi berpijaklah dari pengalaman yang ada, bahwa kalau sekarang dia memberikan pasangan hidupku, maka itu berarti ada rencana Tuhan selanjutnya untukmu bersama istri. Jalani, ayomi dengan baik seperti kata firman Tuhan, karena dua-dua diminta untuk punya tanggung jawab. Jadi kecantikan batinnya itu sangat berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti kau tidak mau belikan anting-anting, boleh pakai. Tapi itu bukan menjadi ukuran supaya kamu terlihat cantik. Itu kan Devi? Menurutmu suamimu ganteng kok? Ganteng Pak Pendeta. Ganteng, kan? Menurut Mimbo cantik kali istrimu. Ya, cantik banget. Cantik. Kalau ndak cantik mungkin ndak jadi ya. Itu kan kadang-kadang orang terkecoh kan. Kadang-kadang orang terkecoh menilai fisiknya cantik. Wih, begitu kawin terlihat jelas berbeda. Itu tadi Pak Pendeta katakan. Makanya cadar yang dipakai itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi itu memperlihatkan apakah dia perempuan seperti yang Tuhan kehendaki. Nanti kamu buka cadar itu dan Tuhan mau bilang, Mimbo itu istrimu. Jadi punya masing-masing, sekali lagi, suami istri punya masing-masing punya kekurangan dan kelemahan. Jangan selalu merasa hebat laki-laki ya. Kita juga sebagai laki-laki ada kekurangan dan kelemahan. Tapi itu semua dilengkapi. Dilengkapi oleh suami yang bijaksana dan istri yang cantik. Gitu. Jadi jangan disia-siakan. Jalani kehidupan sebagai suami istri dengan takut akan Tuhan. Jadi ayat 7, Pak Pendeta tutup dengan ayat 7. Demikianlah juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kalau dikatakan kaum yang lebih lemah, berarti kaum perempuan itu bukan lemah banget. Tapi dia dengan perasaan yang lemah lembut, dengan segala keberadaan itu juga harus dihargai, harus dihormati. Sehingga
hormatilah mereka sebagai ahli waris anugerah kehidupan. Jadi ahli waris itu kan apa yang Allah berikan kepada kalian berdua, supaya doamu jangan terhalang. Ingat, doamu jangan terhalang. Supaya doa tidak terhalang, semuanya harus terlihat bersih, baik di hadapan Tuhan. Percakapan pastoral kemarin Pak Pendeta katakan kan, jangan pernah bohong sekecil apapun juga. Tulus, jujur dalam kehidupanmu sebagai suami istri. Doamu tidak akan terhalang. Selamat berbahagia. Senang tuh hari ini? Senang, Pak. Senang. Devi? Senang, Pak. Senang toh? Nah, terimalah istrimu yang cantik ini dan terimalah suamimu yang ganteng itu. Berjalanlah seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Dalam langkah awal rumah tanggamu, catat firman Tuhan ini. Menjadi langkahmu terus sampai waktunya Tuhan. Jangan baru 3 bulan Pak Pendeta tanya apa pembacaan Alkitab waktu kau pemberkatan sudah lupa. Harus diingat sampai kapanpun, oh iya pembacaannya dari sini. Artinya saya diingatkan, saya riwayatin kembali firman Tuhan waktu itu seperti apa. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kidung Jemaat 466. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citramu nyatalah. Biar seluruh pujian bagimu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberkatan perkawinan kudus. Kita dengarkan penjelasan perkawinan Kristen. Jemaat kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Tumimbo Simaremare dan Saudari Devi Monica Tambunan, dalam perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua dimohon berdiri untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, nggak usah dibaca tata ibadahnya, lihat ke Pak Pendeta. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan. Membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Tumimbo Simaremare dan Saudari Devi Monika Tambunan, apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Kirim Jemaat 318. Bagi dua gitu. Ayat 2. Tidak bosan orang itu.
Letakkan dulu bunganya di kursi. Bunganya letakkan. Silakan berjabat tangan. Saudara Tumimbo Simaremare dan Saudari Devi Monika Tambunan, di hadapan petugas negara, perkawinan saudara telah dicatat dan karena itu sah secara hukum. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia diawali oleh mempelai laki-laki. Saya Tumimbo Simaremare menyambut engkau Devi Monika Tambunan sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Mempelai perempuan. Saya Devi Monika Tambunan menyambut engkau Tumimbo Simaremare sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia padamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, untuk melambangkan bagaimana Kristus mengasihi kita tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua bahwa meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga adalah mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Silakan dikenakan jari manis sebelah kanan, Devi. Devi Monika Tambunan, kuberikan cincin ini kepadamu sebagai lambang cinta dan kesetiaanku. Hal yang sama. Tumimbo Simaremare, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Ya, salaman. Letakkan dulu itu. Baik. Salaman. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Jemaat silakan berdiri, kalian berlutut.
Pelan-pelan. Ibu tahan ya, tahan sini. Ya. Tahan. Hiduplah, maju ke sini sedikit. Ya. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Ya. Silakan berhadapan. Buka cadarnya pelan-pelan. Terus sampai. Siapa itu Mimbo? Istri? Iya. Silakanlah kau cium di mana kau mau lah. Sudah istrimu itu. Gimana rasanya? Bahagia toh? Nah itulah istri yang dikasih Tuhan padamu. Silakan pemberian Alkitab. Taruh dulu di kursi. Kita akan ikuti penyerahan kepada keluarga James Tambunan. Terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia dan sentosa selamanya. Silakan jalan ke pelan-pelan. Dekat-dekat bantalnya. Bantalnya ke sini. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu Dicium kau papa mama. sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, akan ku lupamu nasihatmu ibu, orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Pelan-pelan. Keluarga Marlan Semare-Mare, terimalah anak-anak ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia dan sentosa selamanya. Pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku.
Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Kami menyambut dan mendoakan mereka. 2 jam aja begini ya. Silakan balik. Silakan duduk. Diangkat dulu itu. Mic-nya taruh sini. Titip dulu siapa bisa pegang ini keluarga. Duduk. Silakan. Mau didoakan, minta apa dengan Tuhan di hari pertama ini? Boleh request kok. Minta apa, Mimbo? Ya, semoga cepat dikaruniai keturunan, Pak Pendeta. Wajah. Semoga Nggak bunyi ya? permintaan saya sama Tuhan, semoga saya dan Mbak Mimbo sehidup semati dan diberkati keluarga kecil kami, beserta diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk memiliki seorang anak segera. Terima kasih. Emang berapa anak yang direncanakan? Sesuai anjuran pemerintah, Pak. Oh, anjuran Iya, pemerintah Pak. ya? Bukan 10 ya? Tidak, Pak. Ya, seberapapun yang Tuhan kasihkan, Iya, benar. yang penting hatimu harus bersih. Baik. Ha? Mimbo, ingat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, bersama Mimbo dan Devi, kami mengucap syukur. Tuhan satukan mereka dalam perkawinan kudus ini. Pelihara mereka dengan kekuatan kesehatan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan sukacita. Berkati mereka, Mimbo sebagai suami, Devi sebagai istri, agar firman-Mu menjadi pedoman dan kekuatan bagi mereka di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah menjalani hidup rumah tangga ini, mereka melihat pada rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Jikalau Tuhan anugerahkan anak kepada mereka, biarlah mereka menjadi orang tua yang baik untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Kami mau menyerahkan Mimbo dan Devi dalam pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah langkah hari ini dan seterusnya ada Tuhan Yesus yang selalu menuntun, memelihara dan memberkati. Sehingga dalam memasuki kehidupan rumah tangga yang baru, mereka tidak pernah khawatir dan takut, karena Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hari ini bersama keluarga Janes Tambunan dan keluarga Marlan Simaremare. Mereka mengucap syukur untuk membawa anak-anak mereka dalam perkawinan kudus. Sertai kedua orang tua ini Tuhan, agar mereka pun dapat memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan anak-anak di tengah keluarga rumah tangga mereka. Beri juga mereka kekuatan dan kesehatan bersama semua saudara bersaudara kaum keluarga yang boleh menyaksikan pemberkatan perkawinan pada saat ini. Tuhan peliharakan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan berkati. Serta juga untuk kelanjutan acara mereka setelah pemberkatan ini, agar semua berlangsung dengan hikmat dan kuasa-Mu, serta pelihara dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami serahkan Mimbo dan Devi dalam tangan pengasihan-Mu. Pelihara mereka,
seturut dengan kehendak-Mu hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa Pujian paduan suara jemaat sektor 5. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada nama-Mu sebab Engkau baik ya Tuhan. Jemaat memberikan persembahan setelah mempelai dan keluarga memberi persembahan syukur perkawinan lebih dulu, kemudian kantong persembahan dijalankan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur semua.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita akan masuk dalam kata sambutan yang akan diwakilkan dari salah satu dari baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang pertama akan diberikan kata sambutan dari pihak perempuan. Dengan hormat saya panggil Bapak J. Tambunan, Opung Gladys. Boleh dipersilakan. Mulia tema atas kehadiran ini situa. Biar sudah. Sesuai Pak Ketua tadi rapat adat situa nama Dewan. Ucapan kata sambutan terima kasih dan ucapan terima kasih kepada hadirin. Pasah ma tu situa. Maulah tema diopung na mangalau tiki tu hami lau mandok hata. Horas madihita saluhna. Parjolo mandok mauliate mahita tu hata pardenggan basai. Ala mardalan dohot denggan ulaon pamasumasuon anak dohot buruni huriana di tikion. Napa duahon mandok maliate do hami tu pangulani huria GPIB Immanuel Bekasi Dohot Sude Parhalado. Terima kasih untuk seluruh penatua dan juga pendeta dari GPIB Immanuel Bekasi yang telah melayani pada hari ini. Semua berjalan dengan baik. Tuhan memberkati seluruh pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Nama ngihut, mauliate do di dok rohanami tuhamu dongat tubuh boru bere dongan sahuta dohot ale-ale tarlumobi ma dihamu horong ni hula-hula dohot tulang nami di haroromuna tu bagas ni tuhani mandohoti ulawan pamasu-masuon boru dohot helanami arop situtu do rohanami asa ria hita sude marneang nilaka tu gedung Pandawa 5 ima inganan naong pinatupani pamuran nami lao mangulaon adat manang ulaon ujuk boru dohot helanami jala tatangnya kema asa mardalan dohot denggan sude acara namangihut ima songon hata siak kami parboru Tambunan Lubapea maulea tema horas. Yang mewakili dari pihak laki-laki adalah dengan hormat saya panggil Bapak Joni Simare-Mare. Salam. Kami dari keluarga Simare-Mare mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Gereja GBIB yang ada di tempat ini. Semoga Tuhan akan memberkati di dalam pelayanannya. Begitu juga kepada panitia. Semoga Tuhan akan memberkati. Begitu juga solider. Tuhan memberkati juga. Begitu juga tadi yang kami dengarkan sangat baik dan enak kami dengar kor yang ada dari gereja
yaitu GPB yang ada di tempat ini. Semoga Tuhan akan memberkati semuanya yang ada di gereja GPB ini. Kami dari keluarga Semare-Mare mengucapkan terima kasih kepada hula-hula kami, Tambunan, bahwa di sini kita untuk merayakan pernikahan anak kita dan baru kita. Semoga Tuhan memberkati baru kita ini, anak kita ini dapat berkat dari Tuhan. Apa di dalam yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 133. Saya pahok malakalakaku masih terbagam alai unang di paluas satu diau. Itulah doa kita kepada Tuhan supaya firman Tuhan selalu dengar dan berdoa apapun di dalam hati anak kita ini, semoga Tuhan akan memberkatinya. Amin. Amin. Jadi sokoni manang di hita sadu dan pugu di son. Takasdo di gokko do ijo nami. Tu hita sadu na asal dia mahita tu gedong. Naung hu we kami ima di gedong Pendawa 5 Babelan. Alani raudur mahita setuata mana madong kita di padalanan asanggiat horas dan selamat kita saat dengan ani dibaga sadame holong na marsiolongan. So kani mana bu cepat satami ala waktu na pola kajak silonon Tuhan ma na madong aja duna horas maja legabe. Horas. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan perlindungan Allah yang kekal, kekudusan dan keselamatan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kamu sekalian.